Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang Goto ya, saham Goto dan kenapa aku beli, ya kan? Kenapa aku beli dan sebenarnya apa yang terjadi? Jujur ya, ini aku adalah catatan belajar, jadi aku masih dalam tahap belajar ya kan, belum belum ahli-ahli banget karena aku masih banyak banget floating lossnya, jadi bukan ajakan jual atau beli. Kenapa ada foto cewek ngawur? Oke. Jadi yang pertama adalah saham Goto itu sekarang ada di harga 50 atau bisa dibilang ini mentok lah ya, udah nggak bisa turun kecuali nanti jatuh ke FCA. Nah, syarat FCA karena harga rendah itu volumenya tuh kecil ya. Tapi Goto juga volumenya masih gede banget, jadi masih aman lah sampai sejauh ini. Nah, oke, kita bedah ya saham Goto ini ya. Saham Goto ini kemarin Goto resmi dikeluarkan dari indeks FTSE. Ini indeks global ya yang jadi acuan untuk passive fund itu beli kayak gitulah, ya kan. Alasannya adalah pindah ke papan pengembangan. Dampak terhadap saham itu nanti tekanan jual jangka pendek. Menilai menilai eksklusi ini memicu aksi forced selling atau penyesuaian porto oleh dana pasif. Harga saham stagnan pada penutupan perdagangan per hari ini. Saham Goto bergerak stagnan dan tertahan di level 50. Nah, ini salah satu alasan kenapa kemarin aku beli gitu. Nah, ini ya. Jadi aku tadi kemarin aku mencoba untuk mencari tahu gitu kan. Di bagian stream ada berita loh, ada berita untuk saham Goto ini. Bukan anjir. Salah bro. Goto. Nah ini. News. Uh, Research bukan tripod. Laporan. Nah Goto ini kemarin di RUPS tanggal 18 Juni itu mereka menyetujui untuk belanja 3,5 triliun buyback. Ceritanya mau di buyback ya kan. Mulai tanggal ini sampai periode periode 2006 sampai 2007. Jadi bertahap mungkin ya. Nah, coba kita uh, periode buyback Goto 3T. 3T itu tuh banyak banget loh, guys. Nah, ini keluar nih. Periode aksi ini berlangsung maksimal 12 bulan dimulai dari 19 Juni hingga 18 Juni 2007. Jadi udah mulai kemarin gitu. Udah lama ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa aku kemarin beli. Karena karena ada buyback 3T dari perusahaan. Dan juga harganya dimentok bawah ya kan. Terus Broksum beberapa hari ini beberapa minggu ini yang beli tuh asing semua guys. Jadi asing, ada ada Forex ya. Tuh, yang beli tuh asing tuh banyak banget guys. Itu alasan kenapa aku kemarin beli, asal beli kayak gitu loh. Jadi langsung beli HK di 50. Banyak juga ya kemarin aku beli. Nah, tapi ada yang enggak terhitung. Ana sing ora kehitung, guys.
Ya itu adalah antrian jualnya itu masih banyak banget guys. Antrian jualnya itu masih ada 164 juta lot. Berapa ya nek? 164 juta lot dikali 50 rupiah. Berapa ini? 164 juta lot harga 50 lembar adalah 800 miliar. Cuma 800 miliar, ya kan? Pikirku tuh kemarin bakal kemakan kayak gitu loh. Ya kayak gitu. Aku kemarin impulsif beli gara-gara itu. Tapi ternyata ini banyak yang kemarin kelewat gara-gara aku terlalu semangat ya. Harusnya kalau mau nunggu itu ya 10 juta lot itu boleh lah beli. 10 juta lot lah boleh lah. 30 juta boleh lah beli. Tapi kalau masih di seratusan lebih, 50 juta lot lebih itu, kalau kata suhu di trade itu masih ini sih, masih masih nyangkut lah ibaratnya. Kita nggak kemana-mana, duitnya tuh nggak, uangnya tuh nggak kemana-mana. Tapi emang nggak turun sih. Ya nggak kemana-mana, namanya juga nggak kemana-mana, nggak turun. Dan kenapa aku juga yakin banget kemarin aku asal beli, eh, selain buyback 3 triliun, ya kan? Karena aku juga lihat di statnya, fundamentalnya di keuangannya. Jadi Gojek ini udah mulai ada profit di Q1-nya di semester 1 di 2026. Ya dong, aku tuh langsung, ih masa sih. Nah, ini tinggal besok nunggu di keduanya. Kemarin kena ini gua ingetin ya. Kemarin harga dari Goto itu bisa anjlok sampai sini itu gara-gara pidato Pak Prabowo yang pidato Pak Prabowo eh intervensiin apa ya, tentang Goto 8%. Nah ini keluar nih. Ini kalau Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat perayaan Hari Buruh pada 1 Mei 2002 mengumumkan telah menerbitkan Perpres, gila sih, perlindungan pekerja transportasi. Aturan tersebut menetapkan batas maksimal potongan komisi oleh aplikator menjadi 8%. Nah kan, nah ini harap-harap cemas guys, harap-harap cemas karena nanti di keduanya berdarah-darah apa enggak loh ini, makanya ini nggak tahu ini di keduanya gimana. Kalau keduanya oke ya pasti terbang sih, terbang lah, masa nggak terbang. Tapi kalau gara-gara ini ya, gara-gara potongan komisi ya, penetapan komisi kan jelas menurunkan profit dari ini sih, profit dari si Goto ini. Padahal kemarin udah mau untung nih, dia udah untung loh. Di Q1 kemarin udah untung. Tebakanku pasti rugi sih kedua. Revenue-nya juga meningkat, pendapatannya juga meningkat. Itu, itu sih. Jadi aku ngincernya tuh perusahaan turun around, jadi udah centang-centang listnya tuh udah centang-centang kayak gitu sih. Cuman kesalahanku kemarin aku belinya tuh gara-gara ini, gara-gara nggak mau perhatian ini. Oh mana ya, Cok? Broksum. Oh ini. Ya aku nggak memperhatikan ini
Harusnya ini juga termasuk masuk masuk perhatian juga sih. Yang mana? Oh, belum. Nih, ini aku ya memperhatikan ini, kalau ini turun itu layak dihajar sih sebenarnya. Tapi orang-orang juga pasti udah ini udah nungguin. Gitu. Gitu. Jadi kalau dipikir ini layak apa enggak, gua nggak tahu ya. I don't know. Tapi kemarin aku beli gara-gara tiga kondisi itu, perusahaan turun around, tapi aku nggak memprediksi kalau eh aku lupa soal gon tadi. Satu, aku lupa soal pidato 8% ini, maksimal 8% ini jelas akan mengurangi laba. Terus tapi ini ada buyback, ini udah mentok harga bawah. Antrian jualnya juga kegedean. Ya, ini blunder sih. Jadi kalau mau beli ya nunggu aja di harga 30-an lah. 30 jutaan itu udah boleh nyicil beli. Dia nyicil beli ya, jual berapa sih? Jual di mana ya? Ara mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin Nara lah. Oh iya, ini ada yang lupa lagi, ada yang kelupaan. Ternyata mana bro? Bukan bro. Ternyata banyak banyak dari pemegang saham itu tuh yang punya di harga ini MG ya. MG itu sering banget beli nego di harga 45. Nah, ini yang nah, ini mana ya? Nih. Ini banyak banget yang jual harga nego di bawah 45. Ini ada yang beli 8 Excel 8 BFREG 8 lo ada. Artinya kalau dijual 50 juga untung, guys. Gila gak sih? Untung gak sih? Untung lah. Ini dijual jual rugi, jual rugi, jual rugi, jual rugi, jual rugi. Ditampungin, ya kan? Ditampungin OD, ZP, AK di harga bawah, di harga 50 sekarang udah untung. Cuman ya memang sulit keluar kalau sekarang. Kayak gitu. Kayaknya udah itu intinya. Aku nggak tahu ini hasil aku mencari tahu. Keputusan kemarin aku beli, tapi aku agak merasa menyesal karena menyangkut ya kan, nggak bisa kemana-mana, harusnya nunggu ini lebih kecil dulu. Antrian jualnya kayak gitu. Ya sudahlah, pokoknya sesuka kalian aja lah ya. Selamat belajar, aku juga belajar terus pokoknya. Masih banyak kekurangan aku.